Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam Kema FKUP. Halo semuanya, kembali lagi di podcast 1000 Cerita episode 4 di kepengurusan Abi Pratias. Nah, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, gimana kalau kita kenalan dulu nih Teh? Karena MC yang kemarin sama sekarang beda lagi nih. Bener. Halo Kema FKUP, perkenalkan aku Vida dari FKUP 21 dan rekan aku Safira dari FKUP 21 juga. Kita di sini yang akan memandu jalannya bincang-bincang santai pada hari ini. Oke, nah kan kemarin tuh di episode sebelumnya kita udah ketemu sama KBM, udah ketemu sama ketua dan wakil ketua BPM. Terus abis itu ada siapa ya Teh? Terus habis itu kita udah berbincang sama pemenang putra-putri Fakultas Keperawatan tahun 2023. Nah selanjutnya kita kedatangan siapa nih Teh? Oke, sekarang di sini kita kedatangan dari LKUKMF yang ada di FKUP. Yang pertama di sebelah kiri kita ada dari Akang Rohiski A. Halo Kang. Dan yang sebelah kanan di sini ada dari Teteh PSM. Halo, Teh. Nah, oke, sebelum kita tanya-tanya ke mereka, gimana kalau kita bacain Dudu yang udah masuk ke Twitter Kema FKUP Unpad nih Teh? Oke, boleh kita bacain dulu ya. Yang pertama dari siapa nih Teh? Yang pertama dari adalah pokoknya untuk Akang Teteh PNC. Pesannya, Akang PNC yang jadi komandan waktu demo UKM siapa namanya sih? BTW 08 berapa Kang? Asik. Akang PNC ada salam nih Kang. Iya nih Kang, drop nomornya ya Kang. Oke, selanjutnya yang kedua ada dari Adede untuk Teh Ona. Thank you for being in my life and for being your amazing and beautiful self. Your presence being so much joy and positivity. Semangat kuliahnya, semoga tidak stres dan pusing. Sending you all my love and support. Wih, Teh Ona ada yang titip pesan buat semuanya juga, jangan lupa semangat kuliahnya ya, dan semoga nggak stres dan pusing. Oke, selanjutnya nih ada dari Esa untuk Maba 23. Jangan lupa bayar jaket fakultas pakai emot gini Teh. Ting ting. Jangan lupa ya Kema FKUP yang udah pesan jaket fakultas bisa langsung dibayar ke Kang Esa aja. Oke, sekarang yang terakhir ada dari Rahasia untuk kamu. Pesannya, maaf ganggu ya, tapi aku akan menyukaimu dengan brutal. Widih, kira-kira dari siapa untuk siapa ya ini? Kepo ya. Oke, sebenarnya pesan dari DU tuh dari Dudu banyak banget teman-teman. Tapi buat teman-teman yang masih kepo boleh langsung aja dicek di Twitter kita di @kemafkup4 ya. Oke, selain dicek, jangan lupa di-follow juga ya di @kemafkup4, karena selain Dudu juga kalian bisa dapat informasi-informasi penting. Nah, oke, kan kita tadi udah bacain Dudu nih Teh. Gimana kalau sekarang kita kenalan ke Akang Rohis dan juga Teteh PSM yang ada di sini. Boleh yang pertama dari Teteh dulu mungkin ya Teh? Halo Kema FKUP, perkenalkan nama aku Septiani Nur Apriandini, biasa dipanggil Tia, dan aku sebagai ketua dari PSM. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Reza Intan Giovanni, biasa dipanggil Echa, di sini sebagai wakil PSM. Oke, halo Teh Tia, halo Teh Echa. Halo, Teteh. Boleh selanjutnya? Oke, selanjutnya kita kenalan sama Akang Rohis ya. Oke, halo Kema FKUP. Perkenalkan, nama aku Rifan Muhammad Rafi, biasa dipanggil Rifan, dan di sini aku sebagai ketua dari Rohis Kuatul Azam. Oke, halo Kema FKUP. Perkenalkan, nama aku Bagjal Mubarok, biasa dipanggil Bagja. Aku diamanai sebagai wakil ketua Rohis. Oke, halo Kang Rifan, Kang Bagja. Nah, aku mau tanya dulu nih gimana kabar Kang Teteh yang ada di sini? Oke, untuk kabar aku ini baik dan juga semangat untuk podcast hari ini. Oke, untuk kabar aku sendiri bahagia, soalnya diundang ke acara podcast ini kan. Terus jadi senang juga, dan pastinya mau mengajak atau menghibur Kema-Kema FKUP Unpad gitu. Oke, alhamdulillah ya kalau teteh-tetehnya seneng diundang. Boleh selanjutnya ke akangnya? Oke, dari aku juga alhamdulillah kabarnya baik, sehat juga, dan betul tadi ini kesempatan yang bagus gitu ya buat refreshing di tengah-tengah kesibukan perkuliahan kayak gitu. Dari aku juga kurang lebih sama, alhamdulillah baik dan pasti semangat juga. Oke, terima kasih ya Kang Teteh udah bersedia hadir di acara podcast 1000 Cerita BEM Kema FKUP Unpad. Kita lanjut aja nih Teh ke tanya bincang-bincang kita hari ini. Oke, boleh. Sekarang aku mau
nanyain sama Akang Teteh nih untuk pertanyaan pertama ini. Yang pertama di sini aku mau tanya gimana perasaan Akang Teteh ketika terpilih sebagai ketua dan wakil ketua dari Rohiski A maupun dari PSM. Boleh yang pertama dari Akang Rohis? Oke, untuk pertanyaan pertama ini kurang lebih perasaannya campur aduk karena ini pengalaman pertama ya. Senang juga bisa terpilih dan dipercaya, tapi di sisi lain juga ada perasaan kayak takut gitu karena ini pengalaman pertama dan tanggung jawabnya bukan tanggung jawab yang biasa dan cukup besar. Kemudian bukan waktu yang sebentar juga gitu. Mungkin itu. Oke, selanjutnya boleh dari teteh-teteh PSM, gimana nih perasaannya? Oke, untuk perasaannya sebagai ketua dari PSM atau Paduan Suara Mahasiswa FKUP Unpad ini, rasanya senang, bangga, tapi juga merasa terbebani karena punya tanggung jawab yang besar gitu. Dimana tanggung jawabnya harus dilaksanakan dengan baik agar hasilnya juga nanti baik gitu. Keren ya teh, apa ya, mereka udah berani mengambil tanggung jawab segede ini gitu untuk menjadi ketua dan wakil ketua LKUKMF yang ada di FKUP. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya kepada Akang Teteh yang ada di sini, hal apa sih yang membuat kalian untuk tertarik menjadi ketua dan wakil ketua baik Rohis maupun PSM? Boleh dari PSM dulu. Ya, untuk tertarik ya sebenarnya ini bukan hal yang jadi kemauan pribadi sebenarnya, karena ini udah melalui musyawarah bersama dari anggota PSM itu sendiri. Untuk memilih sebagai ketua atau wakil ketua kan ini sudah atas persetujuan yang lain, dan ini bukan suatu tanggung jawab yang mudah juga gitu. Ketika dikasih amanah, ketika dikasih kesempatan untuk maju, jadi gimana ya, seneng gitu loh. Cuman memang banyak harapan yang ditaruh ke kita, yang dimana kita harus menunjukkan hal itu untuk jadi lebih baik, apalagi untuk PSM itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya boleh ke Akang Rohis nih. Oke, sebenarnya sama gitu ya. Untuk menjadi ketua dari Rohis Quatul Azam ini awalnya memang bukan keinginan sendiri gitu, karena ya tahu gitu untuk menjadi ketua tuh bukan hal yang mudah gitu. Tapi memang dulu tuh dari kepengurusan tahun kemarin gitu menyarankan atau mengajukan mungkin ya untuk aku untuk maju di menjadi ketua Rohis Quatul Azam, dan ada dukungan juga gitu dari teman-teman angkatan pada waktu itu. Nah, itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa akhirnya aku mau gitu untuk jalani aja dulu gitu untuk menjadi ketua Rohiskia ini, karena aku yakin di sini aku nggak berjalan sendiri, masih ada teman-teman terus anggota dari Rohiskia sendiri yang turut bantu gitu untuk menjalankan Rohiskia ini gitu. Oh oke, jawabannya keren-keren ya tadi. Iya, setelah dengar jawaban dari Akang Tetehnya, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira setelah menjalani jabatannya sebagai ketua dan wakil ketua ini, kalau boleh tahu ups and down di LKUKMF-nya masing-masing itu apa sih, kalau boleh tahu dari Teteh dulu mungkin ya? Oke, untuk ups and down-nya mungkin dari down-nya dulu ya. Dari down-nya itu kita waktu awal-awal kepengurusan ya. Di situ kita bingung banget harus mulai dari mana. Terus pokoknya untuk alur pengurusan segala macam itu kita memang nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita tanya-tanya sama kakak-kakak, alhamdulillah dibantu untuk bimbingan segala macamnya. Itu sih untuk downnya. Nah, untuk upnya itu waktu pertama kali kita upload video di YouTube itu untuk perlombaan, dimana setelah diupload itu kita minta dukungan kepada Kema FKUP dan juga dosen-dosen yang lainnya. Di situ kita baca komen-komen di YouTube. Nah, di mana di komen-komen itu alhamdulillah responnya cukup baik, dan itu membuat kita semangat untuk latihan ke depannya. Pokoknya semangat gitu. Wih, keren banget nih. Oke, selanjutnya kalau dari Rohis gimana nih Kak? Kayak dari Rohis sendiri mungkin up and down-nya ada banyak ya. Mungkin salah satunya itu untuk yang down-nya mungkin karena kita sebagai mahasiswa keperawatan yang kita tahu cukup sibuk ya dan padat gitu jadwalnya, jadi kadang bikin rasa semangat kita tuh buat turun gitu. Jadi pinginnya kayak ya untuk diem dulu gitu, gak mau diganggu sama siapapun. Nah, mungkin itu gimana caranya kita buat ngontrol diri buat tetap ngelaksanain tugas kita sebagai wakil atau ketua di Rohis. Kemudian untuk up-nya mungkin waktu kita ngelihat
proker-proker dari departemen kita yang akhirnya selesai dari sekian proses yang panjang dengan ada permasalahan yang kita lewatin dan akhirnya bisa selesai. Itu cukup buat kita senang sih. Keren ya Teh jawabannya. Berarti banget. tiap LKUKMF tuh emang ada up Up and and down-nya down-nya masing-masing. Oke. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih, selama kepengurusan ini, setelah kepengurusan Akang dan Teteh, hambatan apa aja sih yang sudah ditemui gitu, dan mungkin ada tips-tips untuk menghadapi hambatan tersebut. Boleh mungkin dari Rohis dulu ya, karena tadi udah dari PSM. Sebenarnya tadi udah disinggung ya sama Kang Bagja gitu. Kalau sebenarnya untuk hambatan tuh lebih ke arah waktu sih, karena di sini kita kan di FKUP ya, teman-teman juga tahu gitu kalau di FKUP tuh hampir tiap harinya kita kuliah gitu dan cukup sibuk gitu. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan lainnya, jadi memang hambatannya tuh dari segi waktu untuk kita bersamanya gitu. Jadi kadangkala bentrok atau ya sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin untuk mengatasinya, kalau dari aku pribadi, aku selalu bikin to-do list atau timeline gitu di sticky notes atau di buku, kegiatan-kegiatan aku yang bakal aku laksanain di minggu ini gitu. Jadi aku usahain ketika memang aku diundang sesuatu atau ada kegiatan sesuatu, aku selalu lihat dulu gitu. Dan aku selalu ngajuin di tanggal yang memang belum ada kegiatan itu gitu, biar semuanya kebagi lah gitu, terutama dalam hal akademik gitu, karena kan kita sebagai mahasiswa gitu ya, jadi memang prioritas kita tetap belajar dan ya kuliah gitu. Jadi usahain organisasi ini tuh nggak menghambat hal itu gitu, meskipun di sini aku sebagai ketua tentunya harus terus memantau kegiatan dari Rohiskia sendiri gitu. Nah, kalau semisal memang ternyata dalam kenyataannya tuh tetap bentrok, aku selalu nih kayak ngedelegasiin Bagja untuk hadir nge-backup gitu kegiatan-kegiatan yang nggak bisa aku hadirin gitu. Jadi saling backup lah kayak gitu. Oke, terima kasih nih Kang jawabannya. Kalau dari Teteh PSM nih gimana? Oke, kalau dari PSM sendiri hambatannya mungkin sama-sama dari Rohis sendiri itu sendiri kan. Namun karena kita itu latihan untuk paduan suara, jadi pasti memerlukan anggotanya itu lengkap gitu. Jadi hambatan atau yang paling buat kita susah adalah manajemen waktunya, dimana kita ada 2 angkatan gitu, angkatan 21 dan 22, dimana kita juga jadwal perkuliahannya juga berbeda dengan kesibukan yang berbeda-beda, tapi kita harus tetap latihan rutin yang dimana kita semua harus kumpul gitu. Jadi lebih ke caranya kita komunikasi hari apa yang mereka bisa datang dan hari yang gak mungkin mereka bisa nggak datang gitu. Dan terutama kita punya pelatih gitu, yang dimana pelatih juga kita ada kegiatannya sendiri, kerja juga, jadi harus menyesuaikan semuanya kayak gitu. Oke, terima kasih ya Teh. Bener banget tadi aku meng-highlight 2 yang penting nih. Yang pertama yaitu manajemen waktu dan juga komunikasi. Itu 2 hal yang emang penting banget untuk kalau kita mengikuti suatu kepanitiaan maupun organisasi ya Kang Teteh. Oke, selanjutnya nih Teh. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Akang Teteh yang bakal aku tanyain. Harapan Akang Teteh di sini nih untuk FKUP itu apa sih gitu kalau boleh tahu? Pertama dari PSM dulu ya, tadi udah dari Rahis. Oke, untuk FKUP atau kema FKUP-nya sendiri mungkin ya. Kalau misalnya dari FKUP sendiri, yang diharapkan untuk PSM itu semoga dari fakultasnya bisa terus memfasilitasi kita juga gitu untuk latihan, untuk memberikan kita waktu untuk kita bisa berkembang di fakultas sendiri. Untuk kema FKUP Unpadnya bisa untuk ikut kegiatan yang dimana kalian sukai gitu, apalagi dalam mengembangkan hobi gitu. Kalau misalnya kalian hobi bernyanyi, kalian bisa ikut PSM. Kalau misalnya kalian dalam misalnya rohaninya ingin memperdalami, bisa ikut Rohis juga, atau beberapa kegiatan atau organisasi lainnya kayak gitu. Dan jangan sampai kalian terlalu fokus akademik tapi kalian nggak bisa mengembangkan hobi atau nggak bisa mengembangkan apa yang kalian harapkan selain dari akademik itu. Jadi harus seimbang lah gitu. Oke, kalau dari aku sih intinya cukup untuk kalian tetap semangat menjalani perjalanan ini yang masih panjang. Terus jangan lupa untuk jaga kesehatan itu. Oke, nah selanjutnya boleh dari Rohis nih. Dari aku juga untuk kema FKUP ya,
tetap semangat kuliahnya, tetap ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan fakultas. Jangan sampai kesibukan akademik itu menghambat kalian untuk berprogres dan berproses gitu. Jadi di tengah kesibukan akademik, ayo coba kita ikutan organisasi atau kepanitiaan yang memang teman-teman minati. Jangan takut lebih dahulu karena kesibukan itu gitu ya. Tetap usahain aja, kita coba mulai untuk ikut dan coba kita latih time management waktunya kayak gitu. Kayak kalau dari aku kurang lebih udah disampaikan sama Teh Tia, Teh Eca sama Kang Rifan. Tambahannya sendiri mungkin semoga harapannya teman-teman Kema FKUP bisa mendapatkan manfaat dari UKM yang ada di Rohis, di FKUP, baik Rohis, PSM dan UKM-UKM yang lainnya. Jadi jangan lupa buat teman-teman ikutin semua kegiatan-kegiatan yang ada di UKM di FKUP Unpad. Oke, makasih buat jawaban dari Akang Teteh baik dari PSM maupun Rohis. Tadi banyak banget ya, kita udah banyak banget berbincang banyak hal. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanyain, tapi ya berhubung waktu juga dan pasti saya yakin di sini Akang Teteh juga ada kesibukan lain gitu. Aku izin menyimpulkan beberapa hal. Jadi tadi kita udah ngebahas gimana sih prosesnya menjadi seorang ketua gitu, didukung, disupport banyak orang. Terus ada juga yang melalui proses musyawarah, dikasih kepercayaan gitu, dan menjadi ketua maupun wakil ketua dari sebuah LKUKMF itu juga bukan suatu yang ringan tentunya. Udah langkah hebat nih Akang tadi di sini udah mau mengambil kesempatan untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Terus habis itu tadi bener banget ya ups and down-nya beserta tips and triknya. Kalau kita harus emang pintar-pintar manajemen waktu gitu. Terus setelah itu juga kita boleh fokus akademik, boleh banget, tapi jangan sampai lupain hobi kita gitu. Sama banyak aktivitas yang bisa dilakuin selain akademik juga gitu ya. Terus abis itu juga komunikasi, karena kita banyak angkatan yang berbeda-beda, jadwal kita berbeda-beda, maka emang komunikasi itu penting banget ya Kang Teteh. Oke, Nggak kerasa banget nih ya, kita udah ada di ujung perbincangan nih. Iya, Obrolan yang tadi tuh padahal menarik dan seru-seru banget iya, ya. bener-bener. Di sini aku karena tadi udah disimpulkan juga sama Teh Vida ya. Sekarang aku mau ngucapin makasih dari Akang Teteh, dari Akang Rohis kita, dan juga dari Teteh PSM yang udah bersedia hadir dan mau ngobrol-ngobrol berdua bareng kita nih. Oke, harapannya semoga Kang Teteh gak kapok nih dan mau diundang lagi di podcast Medcraft BEM Kema FKUP Unpad. Aku sendiri sama Safira ngucapin mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Nah, buat Kema FKUP Unpad, jangan lupa saksikan terus podcast 1000 Cerita karena kita bakal kedatangan tamu-tamu menarik lainnya nih yang gak keren-keren, bener banget. Nah, karena kita udah ada di penghujung acara, kita pamit gak sih Teh? Benar. Oke, aku Vida dan rekan aku Safira, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.